Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel ini. Hari ini kita akan kembali belajar fokus SKB Kesehatan dengan materi lanjutan dari kalender kesehatan, yaitu tanggal-tanggal penting mulai dari bulan Mei hingga bulan Agustus. Seperti biasa, di akhir dari materi ini akan ada latihan soal sebanyak 11 nomor dan juga kunci jawabannya. Sebelum mulai, teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Oke, kita masuk ke materinya. Kita bahas bulan Mei terlebih dahulu. Nah, apa aja tanggal pentingnya? Jadi untuk bulan Mei ada banyak tanggal penting. Nah, apa aja kayak itu? Yang pertama, tanggal 2 Mei yaitu Hari Pendidikan Nasional. Ini sudah pasti kita tahu ya. Kemudian, tanggal 8 yaitu Hari Palang Merah Sedunia dan Hari Talasemia. Jadi tanggal 8 ada dua hari penting, yaitu Hari Palang Merah Sedunia dan Hari Talasemia. Kemudian, tanggal 10 Mei yaitu Hari Lupus Sedunia, dan tanggal 17 Mei yaitu Hari Hipertensi Sedunia. Berikutnya tanggal 20 yaitu Hari Kebangkitan Nasional. Ini juga pasti teman-teman sudah tahu. Kemudian tanggal 29 yaitu Hari Lanjut Usia Nasional, dan yang terakhir di bulan Mei yaitu tanggal 31 yaitu Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Kemudian kita lanjut ke bulan Juni. Ini tidak terlalu banyak, tidak sebanyak bulan Mei. Nah, apa aja tanggalnya? Yaitu tanggal 15, Hari Demam Berdarah ASEAN. Kemudian, tanggal 24 Juni yaitu Hari Bidan Nasional. Tanggal 26 Juni, Hari Anti Narkoba Sedunia. Dan yang terakhir, tanggal 29 Juni, Hari Keluarga Nasional. Oke, kita intermezzo terlebih dahulu sebelum masuk ke bulan berikutnya terkait dengan materi hipertensi. Jadi tadi di bulan Mei disebutkan bahwa ada Hari Hipertensi Sedunia, jadi kita bahas sedikit terkait dengan hipertensi. Jadi hipertensi merupakan sebuah kondisi di mana tekanan darah untuk sistoliknya lebih dari atau sama dengan 140 mmHg, dan untuk tekanan darah diastoliknya yaitu lebih dari atau sama dengan 90 mmHg. Nah, hipertensi ini sering juga disebut sebagai the silent killer, yang artinya bahwa penyakit ini sering tanpa keluhan sehingga penderita tidak tahu kalau dirinya mengidap hipertensi, tapi kemudian mendapatkan dirinya sudah terdapat penyakit penyulit atau komplikasi dari hipertensi. Jadi awalnya penderita tidak mengetahui bahwa dirinya menderita hipertensi, tiba-tiba saja sudah mengetahui bahwa dirinya lebih parah kondisinya atau sudah komplikasi. Makanya sering disebut sebagai the silent killer. Kemudian kita bahas juga materi terkait dengan lupus. Nah, lupus ini merupakan sebuah kondisi di mana sistem kekebalan tubuh kita bukannya menyerang virus maupun bakteri, malah menyerang jaringan atau organ tubuh kita sendiri, atau disebut sebagai kondisi autoimun. Nah, untuk lupus dapat dilakukan deteksi dini dengan saluri atau periksa lupus sendiri. Nah, ada 11 pertanyaan untuk mengecek apakah kita kemungkinan menderita lupus atau tidak. Jadi, 11 pertanyaan itu adalah pertanyaan apakah, yang dimulai dari apakah persendian Anda sering terasa sakit, nyeri atau bengkak lebih dari 3 bulan? Apakah jari tangan dan jari kaki pucat, kaku atau tidak nyaman di saat dingin? Apakah Anda pernah menderita sariawan lebih dari 2 minggu? Apakah Anda mengalami kelainan darah seperti anemia, leukositopenia atau trombositopenia? Apakah pada wajah Anda terdapat ruam kemerahan berbentuk kupu-kupu yang sayapnya melintang dari pipi ke pipi? Kemudian, apakah Anda mengalami serangan kejang? Apakah kulit Anda hipersensitif terhadap sinar matahari? Apakah terdapat protein pada pemeriksaan urin Anda? Apakah Anda sering merasa sangat lelah dan sangat lemah bahkan setelah cukup beristirahat? Apakah pernah mengalami nyeri dada selama beberapa hari saat menarik nafas? Dan yang terakhir, apakah Anda sering demam di atas 38 derajat Celcius dengan sebab yang tidak jelas? Nah, ini 11 pertanyaan apakah. Nah, bila jawaban ya, terdapat minimal 4, ada kemungkinan Anda terkena lupus, sehingga konsultasikan ke dokter puskesmas atau rumah sakit setempat. Oke, kita masuk ke bulan berikutnya, yaitu bulan Juli. Nah, apa aja tanggal pentingnya? Yang pertama, tanggal 1 Juli sebagai Hari Buah Sedunia. Jadi ada Hari Buah. Kemudian tanggal 17 yaitu Hari Saka Bakti Husada.
tanggal 23 yaitu Hari Anak Nasional, dan yang terakhir tanggal 28 Juli yaitu Hari Hepatitis Sedunia. Kemudian kita masuk ke bulan Agustus. Nah, di bulan Agustus ini merupakan bulan pemberian vitamin A selain dari bulan Februari yang telah kita bahas di video sebelumnya. Kemudian tanggal-tanggal penting yaitu tanggal 5 Agustus sebagai Hari Dharma Wanita Nasional, dan tanggal 1 sampai tanggal 7 Agustus sebagai Pekan ASI Sedunia. Dan yang terakhir tanggal 14 Agustus sebagai Hari Pramuka. Nah, sebelum mengakhiri dari video ini, kita intermezzo lagi terkait dengan ASI eksklusif. Tadi di bulan Agustus ya terdapat Pekan ASI Sedunia. Jadi ini kita bahas ASI eksklusif, yaitu pemberian ASI saja sampai 6 bulan. Kemudian teruskan sampai 2 tahun dan memberikan makan pendamping ASI atau MPASI setelah usia 6 bulan. Nah, untuk Pekan ASI Sedunia atau PAS ini untuk tahun 2019 memiliki tema globalnya yaitu Empower Parents, Enable Breastfeeding, dan untuk tema nasional untuk PAS 2019 yaitu Ayah dan Ibu Kunci Keberhasilan Menyusui, dan untuk slogannya yaitu Ayo Dukung Ibu Sukses Menyusui. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini terkait dengan kalender kesehatan jilid 2, dan sebagai bahan evaluasi silakan teman-teman mengerjakan 11 nomor soal. Oke, selamat mengerjakan. Oke, ini dia kunci jawaban dari 11 nomor yang tadi. Semoga teman-teman banyak yang benar. Dan cukup sekian untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat. Dan ini adalah sumber dari materi untuk hari ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.